Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur. Dialah Allah As-Syari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala karunia dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insyaallah Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajari min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada sayyidul anbiya wal mursalin, khatabun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani petunjuk daripada beliau, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu takwa merupakan senjata mengembalikan kejayaan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja meninggalkan kita. Bahagia semestinya menghinggapi kita kaum muslimin sedunia. Tapi itu tidak terjadi hari ini. Saat Idul Fitri kaum muslimin yang kemarin, kaum muslimin di berbagai belahan dunia masih merasakan yang namanya cengkraman penjajahan dan kezaliman, di mana umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar tak berdaya menghadapi musuh-musuh Islam. Persis kondisi ini seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian umat Islam seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring. Seseorang berkata, apakah karena sedikitnya kami waktu itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, bahkan bal antum kasir, bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kalian seperti buih di lautan. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian, serta menjangkitkan di dalam hati kalian penyakit yang bernama wahan. Seseorang bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab bahwa yang dimaksud dengan wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak, penyakit wahan ini telah menjangkiti umat Islam di akhir zaman ini. Hidup tak lagi berorientasi akhirat, tapi semata-mata banyak umat Islam hari ini sibuk mengejar dunia. Padahal kita tahu bahwa dunia ini hanya bersifat sementara. Dunia ini hanya bersifat sendagurau, dan dunia ini hanyalah sebagai permainan belaka, sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah dunia ini melainkan kehidupan yang menipu. Maka jangan pernah kita lalai oleh kehidupan dunia yang bersifat sementara. Jangan pernah kita lalai oleh nikmat sehat. Jangan pernah kita lalai oleh nikmat kaya. Karena siapapun bisa saja kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya bisa mati, yang miskin bisa mati,
yang sehat bisa mati, yang sakit juga bisa mati. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tertipu dengan dunia yang hanya bersifat sementara ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kematian, hari kebangkitan. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa di hadapan Allah, dan hendaklah setiap dari kalian memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kematian. Sudahkah kita siap ketika Allah memanggil kita? Apakah sudah cukup amal kita untuk kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya belum, maka mari persiapkan diri kita mumpung Allah memberikan kita umur dan usia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman juga bahwa kemarin di Ramadan itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kita umat ini menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah sekalian, apapun ibadahnya, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, baik itu sedekah, infak, zakatnya, semuanya hanya bertujuan satu, bagaimana agar semua perintah Allah itu dan larangannya menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, takwa yang dimaksud tentu bukan takwa yang bersifat individual semata. Rajin salat, zakat, puasa, haji, dermawan, suka menolong, tapi takwa dalam semua level kehidupan, termasuk takwa dalam mengatur kehidupan masyarakat dan bernegara. Itulah ketakwaan totalitas, yakni taat pada syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Perhatikan, ketaatan kita kepada Allah membutuhkan juga negara yang bertakwa. Contoh adalah bagaimana mungkin umat Islam hari ini bisa melaksanakan hukum-hukum hudud, kisos dan lainnya. Itu tidak mungkin dilaksanakan oleh individu atau masyarakat, tapi membutuhkan adanya kehadiran negara yang terlibat dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa syariat Islam dalam naungan khilafah atau imamah. Dan para ulama masyhur sepakat bahwa wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mengangkat seorang imam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa dalam syariat Islam haram hukumnya ada lebih daripada dua pemimpin, haram hukumnya lebih daripada ada dua orang khalifah, yakni lebih dari satu bagi kaum muslimin seluruh dunia. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya fa'amma nasbu imamaini fil ardi au fala aksar la yazus, yang artinya pengangkatan dua imam atau khalifah lebih daripada dua di muka bumi ini tidak boleh terjadi. Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-Quranul Azim, bab 1 halaman 222. Dengan demikian, ketakwaan tercermin dalam dua hal. Yang pertama, bahwa orang yang bertakwa yaitu ketundukan secara total pada syariat Allah tanpa memilih-milih lagi daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persatuan kaum muslimin seluruh dunia dalam satu kepemimpinan yang bernama imamah atau khilafah. Inilah yang akan menjadikan Allah menurunkan keberkahan dan kemenangan kepada kaum muslimin atas semua penganut agama dan penganut ideologi lain. Selain itu, menegakkan imamah atau khilafah atau mengangkat seorang khalifah bagi kaum muslimin sedunia adalah kewajiban syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Yang artinya, siapa saja yang mati dan di pundaknya tidak ada baiat terhadap khalifah, maka kematiannya adalah bagaikan kematian orang-orang jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah PR besar kita kaum muslimin. Bagaimana kita mengembalikan kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Cukuplah sudah kita menggunakan sistem yang rusak hari ini, sebagaimana kita melihat bahwa negeri ini selalu dirundung oleh masalah. Sebagai muslim yang bertakwa, kita harus tetap punya harapan, kita harus tetap optimis menatap masa depan, kita harus tetap yakin
bahwa masa depan gemilang adalah miliknya umat Islam. Sesungguhnya milik Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala tegas berfirman di dalam ayatnya Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 55. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifanna lahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada. Yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh di antara kalian bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan akan meneguhkan kedudukan bagi mereka agama yang telah diridhoi untuk mereka, dan akan menukar rasa keadaan takut mereka kepada menjadi aman sentosa. Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-55. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wallazi arsala rasulahu bil huda liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun, yang artinya dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar yang Dia menangkan atas segala agama walaupun kaum musyrik tidak menyukai. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 33. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syaratnya bagi kita adalah kita harus bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bersama-sama berjuang untuk kembali bagaimana agar syariat Islam ini bisa dijalankan secara sempurna di dalam kehidupan kita sebagaimana mengikuti petunjuk manhaj daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara istiqomah dan tak kenal lelah sampai Allah memberikan pertolongan. Mudah-mudahan dengan begitu kita juga akan kembali bisa membebaskan Palestina daripada tangan kotor Zionis Yahudi sebagaimana kiblat pertama kaum muslimin yang hari ini masih terjajah oleh Zionis Yahudi. Mudah-mudahan kemenangan itu insya Allah kita raih dengan kita senantiasa bersungguh-sungguh bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian khatib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.